Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait materi sistem hukum tata negara di Indonesia. Sebelum itu, tak kenal maka ta'aruf. Dengan demikian, perkenalkan saya Rohatul Islamiyah dan anggota kelompok 1 yang lain yaitu Safa Lairi Rigin yang akan menjelaskan tentang pengertian dan istilah hukum tata negara. Miladia Ulhaq akan menjelaskan tentang ruang lingkup asas dan sumber hukum tata negara. Wisnu Nugraha akan menjelaskan tentang penafsiran dan sejarah hukum tata negara. Muhammad Akbar Afilah akan menjelaskan tentang bentuk negara dan pemerintahan. Syahcika Zahwa Efrilia akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Raihan Fajriansah Fantona akan menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Dan Grace Simanjuntak akan menjelaskan tentang Lembaga Negara Indonesia. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasannya. Pengertian dan istilah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah constitutional law. Penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam hukum tata negara, unsur konstitusi yang lebih menonjol, serta pengertian atau definisi hukum tata negara berdasarkan Scholten. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Ahmad Sukarja mengemukakan terdapat beberapa ruang lingkup hukum tata negara, yaitu sebagai berikut. 1. Konstitusi sebagai hukum dasar. 2. Pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi. 3. Struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan. Dan yang keempat, prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban. Asas hukum tata negara. 1. Asas Pancasila. 2. Asas hukum, kedaulatan rakyat, dan demokrasi. 3. Asas demokrasi. 4. Asas kesatuan. 5. Asas legalitas. 6. Asas pembagian kekuasaan dan check of balances. Sumber hukum tata negara. Yang pertama ada sumber material, kedua sumber formil, ketiga konvensi atau convention, 4 traktat, dan yang kelima ada doktrin. Penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Sejak reformasi tahun 98, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai lagi dari awal. Dari tahun 99 sampai tahun 2002, UUD telah mengalami perubahan mendasar sebanyak 4 kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD, bangsa kita telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan check and balance, sampai dengan penyelesaian konflik politik melalui jalur hukum. Melalui perubahan UUD 1945, MPR telah mendekonstruksi diri menjadi lembaga DPR dan DPD yang hampir mirip dengan model parlemen bikameral. Di samping itu, telah lahir lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Di samping itu juga, telah lahir lembaga-lembaga negara independen yang kewenangannya berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar atau Constitutionally Entrusted Power, Undang-Undang Legislatively Entrusted Power, bahkan dalam kenyataannya ada pula lembaga atau organ yang kewenangannya berasal atau Bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah kesatuan. NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama Negara Indonesia. Untuk sistem pemerintahan di Indonesia, saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi. Di Indonesia, secara historis sudah mengalami 4 kali perubahan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, menurut TAP MPRS ke-20 tahun 1966, urutannya sebagai berikut.
UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah atau PP, keputusan presiden atau Kepres, peraturan menteri, dan instruksi menteri. Kedua, menurut TAP MPR 2 tahun 2000, urutannya sebagai berikut. UUD 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, keputusan presiden atau Kepres, dan peraturan daerah. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu UUD 1945, UU atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Keempat, UU Nomor 12 Pasal 7 Ayat 1 Tahun 2011 yang berlaku sampai dengan sekarang, yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah, kabupaten atau kota. Susunan lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, yang pertama itu ada eksaminatif yang terdiri dari BPK. Kedua ada legislatif. Legislatif ini terdiri dari bidang MPR, yaitu yang di dalamnya terdapat DPR dan DP. Selanjutnya ada lembaga eksekutif, di mana itu terdiri dari presiden dan wakil presiden. Setelah lembaga yudikatif, di mana lembaga ini terdiri dari yang pertama ada Mahkamah Konstitusi, yang kedua Mahkamah Agung, dan yang ketiga Komisi Yudisial. Gimana penjelasannya? Cukup menarik bukan?